Ya, selamat datang juga bagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang di tengah kesibukannya bisa meluangkan waktu untuk kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mendengarkan materi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Agrian Rixmanave selaku moderator pada malam hari ini dan juga pembicara kita Bapak Pendeta Anwar Chen. Nah, sebelum memulai kita akan mendengarkan beberapa rundown dulu yang akan saya sampaikan. Jadi nanti di awal itu kita akan pembukaan dulu yang sekarang ini saya sampaikan, dan juga nanti setelah itu saya akan menjelaskan tema secara singkat dan juga doa pembuka. Lalu nanti kita akan memulai untuk webinar yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anwar, dan juga nanti akan ada sesi diskusi. Nah, untuk sesi diskusi ini, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom chat atau mungkin bisa secara langsung eh, menyampaikan lewat Zoom dengan raise hand. Atau nanti mungkin Bapak Ibu yang mengikuti lewat YouTube bisa juga meninggalkan pertanyaan lewat chat di YouTube. Lalu setelah itu penutup kita akan foto bersama terlebih dahulu, lalu ada ucapan terima kasih, setelah itu doa tutup. Ya, begitu saja untuk rundown singkat pada hari ini. Nah, untuk pembahasan tema, ya kita tahu bahwa pembahasan mengenai kebangkitan Yesus ini menjadi pembahasan yang sangat penting dalam agama Kristen dan juga memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan iman kita. Nah, kebangkitan Yesus tidak hanya dibahas dalam agama Kristen saja, tetapi juga dalam kelompok-kelompok tertentu, sehingga menimbulkan pertanyaan atau sudut pandang, apakah kebangkitan Yesus itu adalah fakta atau cuma rekayasa semata. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan disuguhkan dengan beberapa teori atau materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anwar yang diharapkan kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Nah, sebelum itu kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Ya, saya persilakan kepada Ibu Pendeta Katie untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik. Selamat malam, Pak Pendeta Anwar dan juga Bapak Ibu, saudara sekalian. Senang bisa berjumpa di Zoom maupun mungkin juga ada yang mengikuti dari YouTube. Sebelum kita sama-sama mengikuti webinar ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk sekali lagi belajar lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Secara khusus, kami akan belajar tentang fakta-fakta terkait kebangkitan-Mu. Biarlah pembelajaran pada malam ini tidak hanya sekedar menjadi pemahaman yang menambah pengetahuan kami, tetapi juga menguatkan iman kami, bahkan juga mempengaruhi kami di dalam hidup sebagai saksi-saksi kebangkitan Kristus. Berkatilah Bapak Pendeta Anwar Chen yang akan menyampaikan materi, kiranya Tuhan urapi beliau dengan hikmat dan kuasa yang berasal daripadamu, juga untuk keagrian yang akan memoderatori webinar ini, kiranya juga Tuhan berkati beliau. Dan juga kepada kami semua, berikanlah kami kerendahan hati dan juga hati yang terbuka untuk mau menerima apa yang menjadi sabda dan kebenaran-Mu. Terima kasih, ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Kak Agrian. Terima kasih, Kak Katie. Ya, sebelum kita memulai untuk materi kita, saya akan membacakan CV dari Bapak Pendeta Anwar. Ya, saya izin untuk share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Oke, secara singkat dari Bapak Pendeta Anwar menikah dengan Ibu Marta Romauli dan dikaruniai 3 putra, Tobias, Theosis, dan Timeus, dan melayani sebagai pendeta di Gereja Kristen Protestan Indonesia yang berpusat di Pematang Siantar. Dan saat ini
menjadi Kepala Departemen Penerjemahan Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, dan juga menjadi anggota Komisi Teologi dan Liturgi Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Nah, secara singkat untuk latar belakang akademis, Bapak Pendeta Anwar lulusan di STHKBP Pematang Siantar, Sumatera, S1 Sarjana Teologi STH pada tahun 86 sampai 91. Lalu pada tahun 95 melaksanakan studi lanjut dalam filologi dan tafsir kitab suci di USA dan mendapatkan gelar THM tahun 95. Di tahun 97 dan 98 juga melanjutkan pendidikannya di Roma, Italia, dan juga di Yerusalem. Di tahun 2000 melanjutkan lagi di Universitas Tesalonika, Yunani, dan menyelesaikan studi doktoral di Fakultas Studi Oriental Cambridge University, UK, dan mendapatkan gelar PhD tahun 2003 dengan disertasi mengenai Septuaginta, yakni kitab suci Ibrani yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan di tahun 2007 juga melanjutkan di studi komplementer dalam bidang linguistik di Australian National University di Canberra. Nah, demikian untuk CV yang bisa saya sampaikan. Untuk materinya bisa langsung Bapak Pendeta Anwar untuk memberikan. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam buat Ibu dan Bapak sekalian. Salam dari Jakarta ini. Ya, shalom. Ya, terima kasih juga untuk moderator yang sudah memperkenalkan tadi. Hari ini tugas saya adalah mengantar kita dalam sebuah diskusi yang lumayan menantang, ya, kompleks dan menantang. Nah, saya dalam materi yang akan saya sajikan ini akan terutama mengandalkan salah satu kajian tentang kebangkitan, sebuah disertasi yang pernah ditulis oleh Mike Licona. Ya, itu disertasi yang sangat tebal, penuh dengan catatan-catatan historis, dan itu yang kita rangkum menjadi beberapa fakta ya. Kita sebut fakta berarti sesuatu yang telah terjadi ya. Baik, izinkan saya berbagi materi ini. Semoga bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 jam, sehingga kita punya banyak waktu untuk berdiskusi ya. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ya, kebangkitan Kristus dalam kajian historiografis. Ya, saya memang tidak mau terlalu berpolemik ya, fakta atau rekayasa gitu. Tapi marilah kita lihat secara lebih tenang gitu ya, sebagai sebuah pertanyaan tentang soal sejarah kan gitu ya. Karena kalau bicara fakta berarti bicara soal sejarah. Saya rasa itu yang perlu kita lihat bersama-sama. Izinkan saya sedikit dulu memindahkan ini supaya saya bisa perbesar ini tampilannya. Ya, kalau kita bicara sejarah, memang ya paling umum kita lihat masa lalu telah menjadi sejarah. Lalu bagaimana kita bisa meyakini, ya bahkan sebagian orang menuntut memastikan suatu peristiwa telah terjadi. Nah ini soal kepastian ini tidak gampang ya. Kalau untuk contoh Indonesia gak usah jauh-jauh lah ya ke negeri lain. Sampai sekarang ada perdebatan seru sekali tentang Super Semar. Ini kan sejarah yang dekat sekali dengan hidup kita di NKRI ini. Tapi sampai sekarang, coba silakan Ibu Bapak periksa nanti. Ini nggak tuntas ini soal ini. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Lalu bagaimana kita bicara tentang sejarah 2000 tahun yang lalu? Kan itu ya. Itu bukan rentang waktu yang singkat ya. Betul-betul ya. Kita kalau misalnya berkunjung ke Borobudur aja kita rasa tuanya bukan main. Ini berapa kali lipat tuanya kalau dibandingkan dengan sejarah Borobudur. Jadi sosok Yesus sendiri dan rincian mengenai hidup dan ajarannya, ya kita harus akui mulai dipertanyakan sejak
manusia masa pencerahan, Aufklärung, mengandalkan rasionalisme. Ya, jadi kita harus mengakui dalam babak-babak sejarah gereja ada masa-masa di mana rasio tidak mendapat peran yang penting. Orang ikut saja apa ajaran gereja, ya, bahkan tidak membaca Alkitab secara langsung. Jadi, ya, dengan bermacam-macam perubahan, termasuk yang dipengaruhi oleh sains, ya, makin lama manusia makin kritis, ya, sehingga gejala-gejala yang dianggap mujizat, dianggap misteri, gaib, itu mulai dipahami sebagai fenomena rasional yang punya sebab dan akibat. Orang sakit bukan karena roh, bukan karena ada iblis, setan, tapi karena ada gejala-gejala fisik yang bisa diterangkan, ya. Nah, itu dia. Ini jadi kalau kita bicara sejarah, kita bicara perspektif seperti ini. Nah, mari kita ingat, saya masih tidak terlalu jauh ya, walaupun sudah menjadi ya katakanlah bahan percakapan yang telah lalu, pernah ada diskusi seru tentang keluarga Yesus. Betul nggak Yesus nggak berkeluarga? Itu karena adanya temuan makam Talpiot tidak jauh dari Yerusalem. Ya, di situ dalam sebuah makam dekat Yerusalem itu ada beberapa peti berukir Yesus, anak Yosef, Maria Mara, dan nama-nama yang menunjukkan nampak ini nama-nama yang dekat dengan keluarga Yesus. Nah, inilah. Jadi ketika kita nggak mempunyai narasumber lagi, sumber yang bisa ditanya, maka bukti-bukti seperti inilah yang berbicara pada kita. Dan itu berarti interpretasi, tidak ada cara lain. Nah, misalnya tulisan ini, Yesua. Jadi tidak gampang ya untuk diputuskan, karena kita bicara tentang aksara-aksara kuno, tidak terlalu jelas. Karena manusia sekarang sudah makin luar biasa melihat dari sudut pandang digital, ya dia berpikir ini Yesua ini tidak lain daripada Yesus. Bagaimana dengan Mariamne, Kaimara? Tentu ini ada dugaan bahwa Mariamne ini tidak lain daripada pasangan Yesus. Coba. Jadi muncullah imajinasi-imajinasi, dan kalau kita bicara imajinasi, kalau tidak didukung dengan katakanlah bukti yang dapat diverifikasi, ya itu berarti spekulasi kan gitu. Nah, lalu timbul pertanyaan sekarang. Kalau memang betul makam Talpiot itu adalah makam Yesus dan keluarganya, ini diskusi kita malam hari ini kita hentikan saja sampai di sini. Karena tidak ada gunanya, berarti Yesus tidak pernah bangkit, kan itu artinya. Jadi ini topik yang sangat kontroversial, ya. Dan kalau ini didiskusikan dengan sebentuk publikasi lagi, makin sensasional dan bisa juga punya nilai komersial. Ya, buku-buku yang paling laris sekarang ini bukan buku-buku yang tenang-tenang bicara soal fakta, tapi buku-buku yang memang mengeksplorasi, mengeksploitasi keinginan manusia akan sensasi gitu. Nah, apalagi ada publikasi tentang makam keluarga Yesus, ya. Nah, kadang-kadang ini dilemparkan di hadapan publik belum diuji oleh sesama pakar. Jadi kalau tulisan ilmiah itu sebenarnya tujuannya bukan memprovokasi. Makanya untuk ya katakanlah jurnal-jurnal, forum-forum ilmiah yang kredibel itu nggak pernah melemparkan semuanya sekali lihat. Ada reviewer. Saya sendiri sering menjadi review ya, reviewer terhadap artikel-artikel yang terbitkan di jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan penafsiran Alkitab, teologi Alkitab. Ya. Nah, jadi inilah pertanyaannya. Tentu pertanyaan ini sangat penting. Karena Alkitab kita dengan tegas jelas mengatakan kalau Kristus tidak bangkit ya. Ya tentu saya bisa simpati ya ada orang begitu baik, berjuang demi keadilan sosial, perhatian kepada kaum pinggiran, mati dengan cara tragis, selesailah. Berarti tindakannya inspiratif. Tapi tidak ada sesuatu sesudah itu.
Ya. Nah, ini sangat menentukan bagi iman Kristen selanjutnya. Karena kalau Yesus tidak bangkit, izinkan saya mengatakan apa adanya, berarti kita semua menyembah manusia. Dan saya tidak mau, kalau memang saya cuma menyembah manusia yang dipuja-puja, diimajinasikan, wah, lebih baik saya mundur. Ya, ya. Jadi timbul pertanyaan tentang persoalan-persoalan dasar. Ya, memang kalau kita bicara sejarah, lagi kalau itu sumber tertulis, kita hanya punya kesaksian. Aneh sekali karena kadang orang kalau bicara tentang Julius Caesar, misalnya gitu ya, ketika membacanya tidak ada yang menggugat. Ini benar nggak ini informasi tentang Julius Caesar ini, gitu ya? Tapi ketika bicara tentang Yesus, tiba-tiba orang kritis. Ya, karena Julius Caesar itu nggak punya pengaruh dalam hidup kita. Dia figur sejarah gitu, tapi dia tidak masuk dalam interpretasi interpretasi yang melibatkan keyakinan dengan segala implikasinya. Nah, kita harus mengakui juga ada persoalan dasar yang lain. Yang namanya sejarawan itu nggak mungkin tidak selektif. Contoh soal yang paling nyata. Kalau kita baca Alkitab, coba perhatikan. Kan tidak proporsional ya. Awal dari perjalanan hidup Yesus diceritakan sangat singkat. Tapi akhir dari hidup Yesus diceritakan dengan luar biasa detail. Jadi kisah tentang 3 hari, 1 minggu sebelum akhir dari Yesus dari Nazaret itu diceritakan dengan irama yang sangat lambat. Sedangkan yang lain-lainnya cepat. Pindah. Sesudah itu Yesus ini. Sesudah itu Yesus ini. Itu apa artinya? Karena bagian itu adalah bagian yang rupanya menjadi fokus. Ya. Nah, kita memang mengakui saksi mata juga bisa berdusta. Kalaupun dia tidak berdusta, dia harus menyaksikannya dengan akurat. Dia mengingatnya dengan tepat. Lalu dia mengungkapkannya dengan benar ya. Dia bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Jadi memang betul kalau kita bicara soal penulisan sejarah, nah hal inilah yang menjadi masalah-masalah pokoknya. Jadi kalau kita mau jujur, sebenarnya kalau bicara tentang sejarah, kita tidak bisa bicara tentang kepastian. Itu sudah masa lalu. Kita tidak ada yang bisa masuk ke masa lalu untuk memverifikasinya. Kalaupun ditemukan semacam bukti dan lain-lain, kita mengakui bukti itu adalah jejak-jejak yang bisa kita periksa. Lalu untuk itulah kita menggunakan istilah probabilitas. Lebih mungkin ini dari itu, ini sangat mungkin, yang ini kurang mungkin. Ya, jadi dalam lingkup ilmiah, probabilitas itu sangat terhormat. Jangan samakan dengan khotbah. Ya, jadi kalau di mimbar orang berkhotbah tentang firman Tuhan, tentu dia tidak sedang memaparkan sebuah kajian ilmiah, apalagi dari sudut pandang historiografis. Jadi tujuan-tujuan di balik ungkapan itu harus kita bisa bedakan. Misalnya kalau saya katakan, Yesus pasti bangkit. Itu tidak salah kalau itu saya ungkapkan di mimbar. Tapi dalam kajian sejarah, kalau saya gunakan kata pasti, orang bertanya, wih, dari mana Pendeta Anwar Chen Anda bisa tahu bahwa itu pasti? Betul nggak? Ya, itu kan keyakinan Anda kan gitu. Itu dia menariknya. Jadi kita harus tahu membedakan di mana bahasa kita letakkan. Jadi apa yang menjadi cita-cita seorang sejarawan? Ya kalau bukti ilmiah, saintifik itu bisa diulang. Kenapa? Saya bisa ambil sampelnya, saya uji lagi dalam laboratorium. Tapi kalau sesuatu yang sudah terjadi, ada orang pernah dibunuh, dan saya nggak bisa bangkitkan dia lagi. Saya hanya bisa meneliti dan mengambil beberapa sampel, kemudian membuat interpretasi sesuai dengan informasi kelengkapan evidence sejenis bukti yang saya miliki. Itu saja.
Ya. Jadi kalau untuk kajian sejarah dalam arti yang paling serius, orang tidak mau menggunakan kata pasti. Jadi sejarawan berjasa merekonstruksi, ya, dengan data yang masih tersedia, lalu dengan derajat probabilitas yang memadai. Lihat, bahasa ini bahasa-bahasa yang terukur, penuh tanda kutip sebenarnya ini. Nah, kalau karena itu timbul pertanyaan, apakah kita perlu membuat semacam statistik? Ya, mulai dari 5 sampai 0% extremely improbable. 20 sampai 5% very improbable. Sangat tidak mungkin ya. 35 sampai 20% very improbable. Sampai 95 sampai 80% very probable. Kemungkinan itu masuk di bagian mana? Nah, ini tentu dibuat statistik ini sebenarnya ya cukup subjektif. Kenapa bukan 68%, 52? Nah, ini kan cara kita untuk menghadirkan sebuah model ya mengenai probabilitas. Apakah sejarah bisa tunduk pada statistik seperti ini? Nah, kalau kita lihat teropong waktu ada tayangan tentang makam Yesus, itu statistik dimainkan di situ dengan tujuan untuk meyakinkan orang. Tapi orang yang sedikit menggunakan nalar, tidak usah ahli statistik akan tahu. Di balik statistik banyak yang tidak terungkap. Dan banyak juga yang terungkap tapi tidak seperti apa adanya. Jadi kita bicara soal persoalan perspektif. Tulisan sejarah manapun di dunia ini, apapun yang namanya sejarah, tidak bebas perspektif. Ya, karena itu ya kadang-kadang orang bedakan. Misalnya sejarah realis, ya ada realitas sejarah yang independen, lalu kajiannya setepat mungkin, dan pengetahuan kita itu mengacu pada realitas ini. Tapi kita juga mengakui ada sejarah gaya posmo. Saya nggak tahu apakah istilah atau konsep ini cukup dikenal. Postmodern itu tidak lagi mencari sebentuk kepastian, tapi menganggap semuanya ini adalah soal perspektif. Subjektivitas mendapat tempat yang terhormat dalam postmodernisme. Ya, ya. Jadi apapun yang kita alami, kita lihat, kita simpulkan itu semua tidak lepas dari perspektif. Ini tentu ada benarnya, tapi kita hati-hati ada benarnya itu seberapa benar. Nah ini nggak bisa distatistikkan. Ya, tapi yang lebih mendasar dan cukup radikal adalah tidak ada fakta. Yang ada kita miliki itu hanya interpretasi. Batas antara fiksi dan fakta itu lebur. Dan yang kita miliki itu cuma narasi. Nah, ini kelihatannya meyakinkan bagi sebagian orang, tapi coba tanya, apakah pembantaian orang Yahudi di Jerman itu hanya soal perspektif, hanya soal interpretasi, atau betul-betul telah terjadi? Ya, ini kalau orang yang mengalaminya diperlakukan seperti ini ngamuk ini. Jadi kalian anggap itu hanya soal bagaimana melihatnya gitu. Bukan soal bahwa itu betul-betul telah terjadi. Terlepas dari bagaimana cara saya melihat. Wah, ini nampaknya kita udah mulai masuk ini ke isu-isu filosofis ya terkait sejarah. Makanya saya nggak mau mulai soal pembuktian. Ini A, B, C, D. Enggak, kita mau ngantar dulu dengan soal perspektif ini. Supaya kita tahu ketika kita bicara bersama-sama tentang soal kebangkitan, nah ada persoalan-persoalan mendasar. Ya, tapi kita harus mengakui apakah kita memang dimungkinkan untuk melampaui persoalan perspektif ini. Kita mengakui dengan rendah hati tidak ada netralitas absolut. Gak ada, siapapun manusianya, itu manusia yang tidak mungkin netral 100%. Tapi dengan kesadaran itulah kita berani. Kita berani untuk mencari jalan-jalan yang dimungkinkan
dengan memperhitungkan data-data yang ada. Lalu dengan memperhitungkan metodologi yang kita gunakan. Sampai kepada penarikan kesimpulan. Dan seperti itu ya. Nah, kita semua manusia ini ketika mendekati sesuatu itu nggak mungkin tidak punya pemahaman yang sudah terkondisi. Tidak mungkin. Itu seperti mengatakan ikan, coba kau lihat air di mana air. Karena dia sedang berada di dalam air itu. Ya. Tetapi kalau kita sadar kita punya kondisi seperti itu, maka kita lebih berhati-hati dengan perspektif yang kita miliki dan kita bersedia diuji. Nah, ini menariknya. Jadi percakapan kita itu justru percakapan yang terbuka, bukan tertutup. Kalau tertutup itu bisa disebut sebagai dogma. Nah, ini Michael Licona yang saya baca bukunya, termasuk disertasi yang tebal itu, dia memberi beberapa saran. Jadi kalau kita mau meneliti gejala seperti kebangkitan yang persis di perbatasan antara sejarah dan di luar sejarah, kebangkitan itu memang di situ rumitnya. Mau disebut sejarah, ya karena sudah terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti omong kosong semua yang kita imani. Tapi kalau mau disebut bukan sejarah, ya karena dia masuk juga ke ranah iman. Siapa yang bisa menarik garis tegas di situ? Ya, jadi oleh sebab itulah kita memerlukan metode. Dan metode itu tidak menghilangkan subjektivitas kita, tapi bisa mengendalikannya. Kemudian kita mengakui ada prapaham. Dan ini diakui dengan terang-terang. Ya, misalnya, kalau orang menulis satu, katakanlah laporan ilmiah, dan di situ dia katakan, oh ini laporan ini disponsori oleh perusahaan A. Di situ dia jujur. Jangan-jangan laporan ini ditunggangi oleh kepentingan. Kan begitu ya cara kita melihat ya. Lalu ya kita nggak pernah sendirian, ada juga pakar lain, ada perspektif lain, termasuk pembaca. Dan paling bagus kalau tidak satu aliran dengan kita. Kalau mau nyaman ya jangan ajak yang lain yang tidak sepandangan. Nah, lalu saya kira sangat penting ada landasan faktual historis yang kokoh. Kita tidak berada di alam mitologi saja. Begitu. Kemudian kita menarik jarak terhadap pandangan yang punya bias. Ini contoh beberapa katup pengaman. Nah, misalnya ada beberapa prinsip dasar yang patut kita pikirkan kalau bicara soal historisitas. Apakah misalnya suatu peristiwa yang terjadi itu didukung oleh sumber independen yang beragam? Ya, kalau sesuatu terjadi itu diakui oleh yang pro dan juga diakui yang kontra, wah, kuat ini. Kan gitu. Kalau hanya teman kita saja mengatakan itu benar, musuh mengatakan itu salah, ini masih separuh benar. Tapi kalau teman maupun musuh sama-sama mengakui itu benar, nah ini lumayan kredibel ini. Probabilitasnya lumayan tinggi. Ya, makanya B itu terkait dengan A. Ya, apakah ada pengakuan yang justru menimbulkan rasa malu? Yang saya maksudkan adalah begini. Ya, kadang-kadang kita kalau menampilkan saksi, maunya saksi ahli. Itu kan persoalan-persoalan Indonesia belakangan ini. Ya, lalu kalau ditampilkan saksi yang tidak ahli, yang lugu, saking lugunya dia ngomong cerita apa adanya gitu, sampai-sampai tidak meyakinkan, tapi justru karena keluguannya itu jadi meyakinkan. Ini seperti bermain kata, enggak? Saya tidak sedang bermain kata sih. Justru lebih kredibel yang seperti itu. Lalu ya saksi mata, apakah didukung? Ya, kalau itu hanya katanya begini, ya oke, statusnya adalah katanya. Lalu tentu kita bicara soal sumber-sumber, apakah ini cukup awal atau itu muncul belakangan.
Nah, ini contoh-contoh soal bagaimana kita menentukan tentang kesejarahan dari sebuah peristiwa. Nah, sekarang saya ingin meminjam pandangan Michael Licona tadi, yang dia beberkan dengan panjang lebar di disertasinya. Dia sebut pendekatan fakta minimal. 41. Fakta pertama itu kematian Yesus di salib. Fakta kedua adalah keyakinan para murid mengenai kebangkitannya dan juga penampakan dirinya. Fakta ketiga, pertobatan Saulus yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit di jalan menuju Damsyik, Damaskus. Fakta keempat, pertobatan Yakobus, saudara Yesus. Fakta kelima adalah makam kosong. Nah, ini dia. Mari kita lihat satu persatu sekarang ya. Fakta pertama, keempat Injil itu mencatat tentang penyaliban Yesus dan kematiannya. Ya, mau Yohanes, mau Matius, semuanya punya catatan tentang kematian Yesus di kayu salib. Meskipun detailnya bisa berbeda-beda. Itu sah-sah saja ya. Berbeda tidak harus berarti kontradiktif. Nah, lalu di luar itu ada sumber-sumber non-Alkitab. Salah satunya yang kira-kira sejaman adalah Yosefus, seorang sejarawan Yahudi. Nah, dia mengatakan ketika Pilatus mendengarkan dia didakwa oleh para pemuka masyarakat, gitu ya, maka dia dijatuhi hukuman penyalipan, dia disalibkan. Kita bicara juga tentang sumber lain yang tidak Kristiani ya. Ini dari Tacitus, seorang sejarawan Romawi, ya. Di situ dia mencatat dalam kaitan dengan Nero ya. Nah, di situ dia kata Christus from whom the name had its origin suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius. Dengan kata lain, ya, dia mengakui bahwa Kristus itu bukan cuma sebuah fiksi. Yang kita heran ya, sebenarnya di antara pakar biblika ada yang sangat ekstrim, yang berpikir, oh, jangan-jangan Yesus pun tidak pernah hadir dalam sejarah. Tapi ini akan mudah dibantah kalau kita mempunyai catatan sejarah dari orang yang bukan Kristen. Ada juga dari Lucian Samosata, ya. Di situ dia, ya tentu meremehkan orang Kristen ya. The Christian, you know, worship a man to this day. Mau bilang, ya ternyata orang Kristen itu menyembah manusia. Kita heran ya, tuduhan seperti ini, karikatur seperti ini, itu ternyata ribuan tahun kemudian sampai sekarang masih kita dengar. Saya sampai geli kadang-kadang melihat hal ini. Ya, oke, saya bisa lanjutkan panjang lebar, tapi saya kira cukuplah itu. Ini catatan ini tentu akan saya berikan. Karena ada juga dari Mara, Bar Serapion, ada juga dari Talmud. Ya, Talmud misalnya mengakui pada malam menjelang Passover, yaitu Paskah Yahudi, Yesus, ini nama lain daripada Yesua, Yesus digantung. Fakta kedua, para murid Kristus, Yesus dari Nazaret, meyakini dan menegaskan kebangkitan Kristus. Dan mereka rela menderita hingga menyerahkan nyawa demi keyakinan itu. Saya nggak tahu, bisa saja orang menggugat ya. Ya, ada juga orang-orang yang percaya pada ilusi. Oke, itu tuduhan yang masuk akal, tapi saya masih sulit mempercayai kalau ada orang yang mau mati mempertaruhkan nyawanya demi sebuah ilusi. Ya, jadi sekarang kita masuk ranah probabilitas. Mana lebih mungkin? Lalu kita baca juga ada pengakuan-pengakuan iman, kredo yang diteruskan Paulus ya. Ini di gereja purba rupanya. Kematian dan kebangkitan Kristus itu sesuatu yang betul-betul diceritakan ulang, disebarkan jemaat-jemaat Kristen di era awal kekristenan itu
melihatnya sebagai bagian dari keyakinan imannya. Dan tentu selain itu kita punya kesaksian bapak-bapak gereja. Yang dimaksud bapak-bapak gereja adalah generasi yang menjadi murid-murid pengikut para rasul ya, baik generasi kedua, tiga, dan seterusnya. Misalnya ini uskup Roma ya, yang hidup pada abad pertama dalam salah satu suratnya kepada jemaat Korintus, ya dia ceritakan seperti ini. Therefore, having received orders and completely certainty caused by direction of Lord Jesus Christ, dan seterusnya ya. Jadi ya, dia mengakui bahwa Yesus Kristus itu ya memang bangkit karena jaminan atau keyakinan itu muncul justru oleh karena kebangkitan Kristus. Nah, begitu juga kalau kita lihat Polikarpus, ini seorang yang meninggal demi imannya gitu, mempertahankan imannya. Ya, kalau kita lihat kesaksian-kesaksian dari orang-orang percaya termasuk bapak-bapak gereja, ya, dia memang adalah seorang yang mati syahid, mati sebagai martir, ya, karena dia betul-betul yakin pada imannya. Nah, lihat kesaksian Polikarpus, ya dia meninggal pada usia 80 tahun ya, 86, konon dia dibakar hidup-hidup. Ini surat kepada jemaat Filipi dia katakan, karena mereka Paulus dan rasul lain ya tidak mencintai dunia sekarang ini, ya, tetapi mencintai Dia yang sudah mati bagi kita, ya. Lalu demi kita juga dibangkitkan oleh Allah. Ini kesaksian orang-orang yang betul-betul yakin dan siap menyerahkan nyawanya demi Tuhan yang bangkit. Ya, kita juga membaca kesaksian dari Ignatius, ya, uskup dari Antioquia. Sebelum kematiannya, sebagai martir, yaitu di kota Roma, ya. Maaf, saya harus pakai headset ini nampaknya. Kenapa susah ini? Ya, dia menuliskan, yaitu sekitar pada tahun 110, ya, ketika Yesus datang mendatangi mereka dengan Petrus, dia berkata kepada mereka, ambil, peganglah aku dan lihat, apakah aku ini hantu yang tidak punya tubuh. Dan segera mereka memegang dia dan percaya. Karena mereka kenal darah dagingnya. Ya, oleh karena itulah mereka meremehkan maut. Dan mereka ditemukan melampaui maut. Ya, kita bicara tentang origin. Yesus yang ya sudah bangkit itu ya kemudian menuntun, membimbing para murid-muridnya untuk percaya pada kebangkitannya. Ya, dan dia berhasil betul-betul ya mempengaruhi mereka, meyakinkan mereka akan kebenarannya. Ya, jadi lihat ya, kita bisa secara lebih mendetail lagi membaca bermacam-macam kesaksian ini, tapi intinya adalah mau mengatakan bahwa soal kebangkitan kita mengandalkan kesaksian-kesaksian dari para saksi mata maupun orang-orang yang meneruskan fakta ini kepada generasi-generasi berikutnya. Fakta ketiga, dan ini cukup mudah kita pahami ini, yaitu pertobatan Saulus. Yang tadinya seorang penganiaya gereja menjadi yang teraniaya demi Kristus. Ini dia ceritakan berulang kali ya. 1 Korintus 15, di Galatia pasal 1, kemudian Filipi pasal 3. Dan kalau kita baca berbagai bagian dari perjanjian baru, kisah para rasul, kemudian 2 Korintus dan lain-lain,
kita tahu Saulus ini dari yang menganiaya menjadi yang teraniaya itu bukan demi kemuliaan atau kenyamanan dirinya. Kadang-kadang orang pindah agama, pindah keyakinan, sesudah pindah, wah hidupnya jadi mewah, jadi berlimpah. Karena dielu-elukan mungkin oleh orang-orang yang senangnya, wah ini sudah terjadi nih, konversi, perpindahan. Nah, saya tidak langsung menghakimi yang demikian, tapi paling tidak itu membuat kita bisa meneropong. Mungkin ada alasan-alasan manusiawi di balik peralihan seperti itu. Ceritanya jauh lebih meyakinkan kalau orang yang tadinya bukan Kristen menjadi Kristen ini, dia ikut Kristus, itu justru sesudah ikut Kristus malah menderita lebih parah daripada sebelum Kristus. Ini lebih meyakinkan saya bahwa imannya betul-betul otentik. Kan itu, ya. Kalau ternyata sesudah ikut Kristus hidupnya enak, sanjung-sanjung gitu ya. Ya, kita tidak perlu langsung menuduh, tapi paling tidak kita menarik jarak. Ada apa? Nah, Paulus ini adalah sebuah contoh nyata. Dia percaya pada Kristus bukan karena lebih menjanjikan. Bahkan dia berkali-kali hampir mati. Dan pada akhirnya juga mati demi Kristus. Jadi kesaksian dari orang seperti ini dengan satu pembuktian tentang komitmennya yang tidak mengenal apa ya katakanlah pilihan-pilihan yang lebih mudah gitu. Nah, itu membuat kita boleh percaya betul dia bertemu dengan Kristus yang bangkit. Ya, misalnya Bapak Gereja Tertullianus satu abad kemudian mengatakan ya bahwa Paulus itu dipenggal ya itu sudah ditulis ya dalam darah mereka sendiri kan gitu. Jadi ini ada catatan dan dia begitu yakin mengatakan kalau seorang bidat ingin keyakinannya itu didasarkan pada catatan umum publik. Maka dia katakan arsip-arsip kekaisaran akan berbicara. Sebagaimana juga bebatuan Yerusalem. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang puitis ya. Tapi itu mau mengatakan saksinya terlalu banyak. Baik dalam arsip maupun dalam ya hal-hal yang tidak jumpai di Yerusalem. Fakta keempat. Nah, ini mirip dengan Paulus dan ini menyangkut keluarga Yesus sendiri. Kitab Injil menyebutkan saudara-saudara Yesus. Dan salah seorang diantaranya bernama Yakobus. Ya, menarik sekali. Sejarawan yang kita udah beberapa kali sebut tadi, Yosefus mengatakan dia itu saudara Yesus yang digelari Kristus. Ya, di Yakobus ini memang adalah saudara Yesus dari Nazaret. Dan menurut kitab Injil, saudara-saudara Yesus tidak percaya kepada dia. Kalau ada kalimat negatif seperti ini, kalau ini tidak benar, maka gereja mula-mula tidak akan menentukannya. Karena ini merugikan, tanda kutip. Orang sekarang kalau mau bersaksi kan yang hebat-hebat ya. Kalau dia bersaksi tentang kegagalannya, keluargaku tidak percaya sama Kristus gitu ya. Itu lebih mungkin benar daripada dia mengatakan luar biasa bahwa Tuhan sudah mengubah. Jadi semasa Yesus dan Nazaret hidup, ya aku boleh buat. Saya bisa mengerti ya, saudara-saudara ya tentu berpikir, wah ini saudara kami nih, mamanya satu, sama-sama, ini kok bisa dia diakui sebagai Mesias? Nah, menarik kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 7, Yakobus itu termasuk di antara orang-orang yang melihat bangkitan Kristus.
Yesus menampakkan diri kepadanya. Dan kita bisa menarik sebuah inferensi ya, bukan ke konklusi itu kesimpulan yang langsung, inferensi itu kesimpulan yang tidak langsung. Pasca kebangkitan Kristus, Yakobus itu ternyata itu disebut di antara nama-nama pemuka atau tokoh gereja Yerusalem. Ya. Nah, tentu yang membuat kita semakin percaya adalah Yakobus ini yang tadinya memang tidak percaya pada Yesus, kemudian menjadi percaya bahkan memimpin jemaat sesudah kebangkitan Kristus, itu mempertahankan imannya juga dengan harga kemudian. Ini disaksikan oleh Yosefus, Hegesippus, Clemens dari Alexandria. Saya ambil contoh satu saja, ya, dari Yosefus, ya. Ya, dia katakan pada waktu kematian Festus, ya kan, Kaisar Nero mengirim Albinus untuk menjadi prokurator, ya. Lalu dia menunjuk, sebelum dia datang, Raja Agripa menunjuk Anas. Dia rupanya adalah Anas muda, ya, karena ada juga Anas tua yang adalah imam. Ya, kita lihat ya, bagaimana dia dituduh sebagai penguasa yang keras seperti itu ya. Ya, lalu apa yang terjadi? Saya kira yang lebih menarik tentang kesaksian yang terkait dengan Yakobus ini. Dia mengundang ya Sanhedrin, ya. Lalu di depan Sanhedrin ini diseretlah orang yang bernama Yakobus, saudara Yesus yang digelari Kristus. Juga orang-orang yang bersama dengan dia. Mereka menuduh dia melanggar hukum, lalu memerintahkan supaya dia dihukum rajam. Nah, ada kesaksian ya. Ini dari sumber luar kekristenan. Fakta kelima ini yang terakhir. Kitab Seragam mengatakan makam Yesus kosong. Memang makam kosong bisa diteorikan yang bermacam-macam hal. Kalau Alkitab kita mengatakan, wah, supaya jangan ada yang mencuri, kita segel lah itu kan. Bisa juga ada yang mengatakan, wah, makam itu kosong karena jenazah Yesus dicuri. Bisa saja ada spekulasi seperti itu. Ya, memang akan timbul resiko yang besar sekali. Andai kata memang ada jenazah Yesus. Kalau jenazahnya ditemukan, makam tidak kosong, kecil kemungkinannya umat Kristen mula-mula gereja perdana itu akan mengatakan dia bangkit. Karena ada mayatnya, bisa dipajang, bisa dibuktikan. Ya, sumber-sumber non-Kristen itu juga mengukuhkan fakta makam kosong, walaupun dengan alasan yang berbeda ya. Dan menariknya, ini salah satu yang mendukung fakta 5 ini adalah kitab-kitab Injil mengatakan perempuanlah saksi-saksi awal kebangkitan Kristus. Kalau ini tidak benar, ya tentu bukan perempuan yang dijadikan saksi. Karena kesaksian perempuan itu sebenarnya kesaksian yang kurang berterima. Jadi kalau sampai perempuan dijadikan saksi, itu artinya tanpa malu-malu, gereja mula-mula mengatakan kebangkitan itu memang otentik. Nah, apalagi kalau kita ingat catatan dari Josephus ya, di situ dia katakan kesaksian perempuan itu tidak diakui. Ya, ya karena kondisi-kondisi perempuan lah. Kalau kitab Injil mau memasukkan kesaksian dari kalangan yang sebenarnya tidak cukup diakui, ya kalau tidak benar ngapain dia masukkan perempuan? Kenapa dia nggak masukkan para pemuka masyarakat? Dia bikin cerita baru ya. Tapi karena memang itu fakta, maka termasuk perempuan yang sebenarnya dianggap rendah, tidak diakui kesaksiannya, itu pun menjadi salah satu jejak penting kebangkitan Kristus. Nah, Ibu Bapak Saudara, saya kira saya sudah memaparkan beberapa hal yang sifatnya mendasar ya, yang bisa membuat kita melihat ternyata kebangkitan ini bukan soal hanya ekspresi iman saja. Ini ada saksi-saksi yang turut mengukuhkannya.
bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di luar Kristen. Ya, seperti itu pengantar dari saya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Manafe ya, moderator kita. Terima kasih. Ya, baik Pak Bapak Anwar untuk penjelasan materi tentang kebangkitan Yesus, fakta atau rekayasa. Ya, yang seperti yang sudah kita lihat ya, bahwa fakta-fakta mengenai kebangkitan Yesus itu sudah kita lihat dari berbagai perspektif. Jadi tadi sudah diawali dulu dengan perspektif dari melihat dari sejarah. Setelah itu baru kita melihat dari tulisan-tulisan di dalam Alkitab. Dan ya, seperti yang kita ketahui juga bahwa di dalam Alkitab itulah yang menjadi bukti bagi kita atau fakta bagi kita tentang kebangkitan Kristus. Ya, dan juga kita bisa lihat juga dari berbagai kesaksian-kesaksian dari tokoh-tokoh Alkitab yang membuat kita juga makin percaya akan kebangkitan Kristus itu adalah sebuah fakta. Nah, oke, untuk materinya ya sudah kita bisa lihat tadi, dan untuk saat ini saya membuka termin pertanyaan. Saya buka untuk kloter satunya dulu untuk tiga penanya. Jadi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang mau untuk memberikan pertanyaan, mungkin bisa tulis di kolom chat atau mau untuk langsung berinteraktif juga dipersilakan. Ya, persilakan untuk yang mau bertanya, baik yang ada di Zoom maupun juga yang ada di YouTube. Ya, silakan untuk Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Nah, jika kalau belum ada, ya ini saya punya pertanyaan dulu ya, mungkin sebagai uh, apa pemantik aja dulu nih. Nah, Bapak Anwar, untuk saya pernah membaca dalam apa Kitab Yohanes, Kitab Yohanes pasal 21 ayat 25. Ya, setelah Yohanes memaparkan tentang perjalanan Yesus dalam kehidupan Yesus sampai pada menuju kebangkitannya, di pasal 21 ayat 25 itu kayak dia menegaskan bahwa masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, karena berkaitan juga dengan kebangkitan Kristus juga, ya saya mau tanyakan juga, kenapa apa alasan Kitab Yohanes menuliskan ayat tersebut? Kayak seakan-akan kalau misalnya kita baca sebagai orang awam, kenapa Yohanes kayak seakan-akan menutupi tentang atau tidak mau membahas mengenai kebangkitan Kristus lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi? Yaitu, Pak. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ya, tentu kita bicara tentang prinsip selektivitas ya di dalam menulis. Jadi rupanya penulisnya sadar ya, apa yang dia tulis ini bagaimanapun bukanlah sebuah narasi, bukanlah sebuah deskripsi yang lengkap untuk segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan oleh Yesus kan itu. Jadi dalam keterbukaan seperti itu dia mengatakan ini yang disajikan dalam Injil Yohanes yang sebenarnya cukup panjang ya. Oh, ya, ini bukan segala-galanya. Tentu masih ada ajaran atau peristiwa-peristiwa yang bersumber dari Yesus. Ya, tapi kita harus mengakui kalau kita sebut ajaran-ajaran, peristiwa-peristiwa, ingatan-ingatan tentang apa yang dia lakukan itu semuanya dibeberkan. Ya memang Alkitab kita sekarang ini nggak akan seperti sekarang ini. Sekarang aja udah demikian tebal, jangan-jangan 5 kali lipat. Kan seperti itu. Jadi itu mengafirmasi prinsip selektivitas itu. Meskipun tidak semua dituturkan, tapi apa yang sudah dituturkan ini, dituliskan ini, itu penting untuk membuat kita kenal siapa Yesus. Kan gitu. Supaya kita beriman kepadanya. Itu juga terdapat dalam penutup Injil Yohanes. Ya,
Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak Anwar. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan pertanyaan, bisa disampaikan. Ya, ini ada satu pertanyaan dari Pak Ang. Ya, Pak Anwar mau tolong tanya ini di kolom chat ya. Kalau kita mempertanyakan kebenaran seputar apakah Yesus pernah menjalin kasih dengan Maria Magdalena, apakah itu dianggap tabu dan mengurangi kesakralan tentang Yesus yang bangkit dan naik ke sorga? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan ini pertanyaan yang mempersoalkan soal kedekatan Yesus dengan Maria Magdalena. Nah, itu kalau kita pelajari ya tanggapan-tanggapan yang ada, ini termasuk yang paling menggugah imajinasi banyak orang ya. Orang ingin tahu sebenarnya Yesus betul nggak single? Jangan-jangan dia punya relasi-relasi dengan perempuan-perempuan. Memang dia kan menurut Injil-Injil, dia dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang mendukung pelayanannya. Ya, tapi bagaimana dia berhubungan dengan Maria Magdalena? Nah, ini memang menjadi konsumsi ya imajinasi liar lah ya. Dan saya kira ada orang-orang yang percaya ya Maria Magdalena itu termasuk orang-orang terdekat dari Yesus. Jangan-jangan dia adalah istrinya juga. Itu ada sampai ke situ spekulasi seperti itu. Ini tentu tidak bisa dibuktikan. Kalau kita mempunyai teori mau mengatakan ada hubungan antara Yesus dengan Maria Magdalena, ini bukan isu kecil ya, ini isu yang besar. Ya, oke, silakan berteori, silakan berspekulasi. Saya hanya senyum. Kalau mau ya mana buktinya? Alkitab kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya, jadi itu apa bukti lain selain Alkitab? Tidak ada juga. Kalau begitu, ini hanya rasa ingin tahu kita dan kadang-kadang orang zaman sekarang ini suka dengan yang sifatnya sensasionalisme. Itu yang bisa saya katakan ya terkait dengan hubungan antara Yesus dan Maria Magdalena. Ya, terima kasih, Pak. Apakah terjawab, Pak Ang, untuk pertanyaannya? Ya, terima kasih. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang mau memberikan pertanyaan, dipersilakan. Ya, Yosua, silakan Yosua. Saya mau bertanya Pak Anwar, apakah iman yang bagus itu merupakan iman yang harus didasarkan dengan bukti? Karena kan saya itu pernah melihat eh, videonya Bambang Nurseno itu kan bilang kalau dia kan membandingkan eh, Sokrates, bukti Sokrates yang dipuja-puja sama Gen Z itu aja baru ditemukan tahun 900-an, sementara Alkitab itu buktinya udah ada dari dulu. Terus kemudian ditemukan gulungan dari Laut Mati. Nah, eh, jadi apakah iman yang bagus itu iman yang berdasarkan dengan bukti? Karena kan kehidupan tentang Kristus itu kan kita rasakan dan kita baca dari Alkitab saja sudah cukup. Nah, itu bagaimana, Pak? Ya, Nah, Iya. menarik justru kalau kita membaca Injil Yohanes, dia mau mengatakan ya kita perlu mengakui adanya jarak, ya kan? Thomas mewakili kita semua yang penasaran ya, ingin punya data yang cukup meyakinkan dan kalau boleh yang tangible, empiris untuk meyakini bahwa Yesus itu betul-betul hidup, betul bangkit. Kan itu, ya. Nah, apakah iman yang otentik perlu didasarkan pada fakta-fakta seperti itu? Atau di dalam iman yang otentik itu, kita juga berada dalam sebuah rantai keyakinan yang sudah dimulai oleh para pendahulu kita. Dan diantaranya termasuk para saksi mata. Ya, saya kira analoginya adalah pengadilan. Ya. Sering sekali
kalau kita di pengadilan bicara soal kebenaran, soal fakta, itu tidak semua faktanya fakta langsung. Bisa juga berbentuk jejak-jejak. Sehingga tidak bisa tidak ada faktor tanda kutip iman di dalam. Ada soal keyakinan di dalamnya. Karena sesuatu tidak bisa lagi dikembalikan, tidak bisa lagi dikunjungi di masa lampau. Tapi bisa dilihat, dibaca, diinterpretasi karena ada jejak-jejak yang masih tersedia. Nah, apakah iman perlu didasarkan pada jejak-jejak seperti itu? Kita bisa jawab ya, kalau jejak yang dimaksud itu adalah kesaksian para murid. Bukan hanya generasi pertama, tapi juga generasi berikutnya. Dan kita sadari ini mirip sekali dengan apa yang diberikan di pengadilan. Memang pengadilan selalu mengandalkan video kah atau apa? Bukankah lebih banyak mengandalkan juga kesaksian? Saksi diperiksa, diverifikasi pernyataan-pernyataannya, dilihat pola-polanya, apakah ada konspirasi, apakah ada di situ pemelintiran dan sebagainya ya. Ya, berdasarkan kredibilitas, penilaian terhadap kredibilitas para saksi inilah kemudian keputusan diambil. Nah, ini mirip-mirip seperti itu ya. Jadi iman tidak harus didasarkan pada bukti. Sebenarnya dalam bentuknya yang paling gamblang adalah tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa Allah pernah menciptakan langit dan bumi. Tapi kita toh percaya. Bukan tanpa alasan, karena kita bisa ya katakanlah menelusuri jejak-jejaknya melalui apa yang kita cermati tentang dunia kita dan juga melalui kesaksian-kesaksian yang kita miliki. Ya, itu tanggapan saya Pak ya, Pak Yosua secara umum. Terima kasih, Pak. Oke, Matur terima nuwun. kasih. Ya, silakan. Selanjutnya Pak Paul. Ya, silakan. Ya, malam Pak Anwar, mau bertanya, tokoh agama lain itu juga kan cukup meyakinkan juga, maksudnya dengan klaim bahwa mereka apa ya, ya utusan Tuhan atau apapun itu juga sampai sekarang juga banyak pengikutnya dan diyakini juga banyak kesaksiannya juga pasti. Apa bedanya mungkin tanpa mendiskreditkan ya mungkin, tapi kalau yang lain juga punya klaim kebenaran dan sampai sekarang pun masih banyak pengikutnya, eh, berarti apakah bisa peristiwa yang sama juga sebenarnya yang terjadi pada kekristenan? Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini saya pikir gini Pak, kan zaman sekarang pun yang sudah ada teknologi ya, bikin hoax itu kan gampang ya. Misalnya waktu Pilpres tuh, periode yang lalu terutama, oh calon ini terafiliasi PKI misalnya, itu kan langsung banyak orang percaya, kemudian tanpa mereka me, mengcross check dan lain sebagainya percaya gitu. Nah, apakah mungkin bahwa keyakinan para murid dan kemudian dicatat oleh para sejarawan itu sebetulnya juga bermula dari hoax yang seperti itu gitu. Atau pada saat itu komunitas eh, Kristen mula-mula sebetulnya sudah melakukan cross check juga untuk tidak percaya begitu saja pada hoax, tapi mereka juga sudah membuktikan bahwa ini memang benar bangkit gitu, gak hanya sekedar gosip atau dikarang-karang. Ya, sementara itu, Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak untuk melihat ya bagaimana kita sebenarnya memverifikasi ya, historisitas itu. Ya, saya tidak berniat untuk membicarakan tokoh agama lain ya, kan gitu. Karena ya tentu kalau kita sampai membicarakan itu kita perlu bukti-bukti mengumpulkan dan bisa timbul macam-macam hal yang tidak kita inginkan. Tapi saya bicara tentang tokoh-tokoh sejarah yang ada seperti Yesus, Paulus dan lain-lain. Ya, adakah buktinya? Tadi sudah kita tunjukkan ya beberapa contoh ya, potongan-potongan bukti seperti itu yang memang tidak mungkin lengkap, tidak mungkin lengkap. Tetapi
bisa menolong kita melihat ada alasan yang credible, probabilitas yang cukup tinggi untuk bisa mengakui peristiwa seperti kebangkitan ini bukan hasil dari misalnya halusinasi, ya, atau ilusi atau bahkan delusi gitu ya. Delusi berarti kita percaya kepada apa yang bahkan kita yakini tidak benar. Seperti itu ya. Jadi ya saya rasa disitulah kita mengakui bahwa kalau kita bicara urusan cross check, ya, tapi itu di dunia kuno ternyata diselesaikan dengan mata rantai saksi ya, dari generasi ke generasi. Dan itu kredibel ya. Satu teruskan lagi, diteruskan lagi. Dan di dalam cerita tentang transmisi yang dari keturunan ke keturunan itu, ya kita menemukan ada hal-hal yang membuat kita sadar ya. Andai kata ini tidak benar, betapa bodohnya misalnya ada orang yang betul-betul bersedia menyerahkan nyawanya demi mempertahankan iman pada Kristus. Dan itu terjadi dalam sejarah gereja. Kita tahu itu. Ya, saya rasa seperti itu, Pak ya. Jadi untuk yang lain-lain ya saya tidak mau komentari lebih jauh ya. Ya, terima kasih Pak Anwar. Ya, Pak Anwar, ini ada satu pertanyaan lagi di kolom chat Zoom. Ya, ini mungkin apa melihat ada seorang pendeta yang viral pernah bilang bahwa dia pernah memegang tangan Yesus yang berlubang. Nah, bagaimana pernyataan beliau kalau diukur dari parameter Alkitab? Apakah hal itu bisa menguatkan iman jemaat atau bagaimana? Terima kasih. Bagi saya itu sebuah klaim saja. Nah, itu bedanya. Jadi itulah sebabnya kita memerlukan bukti tidak hanya dari satu sumber tunggal. Itu berlaku. Ini mirip dengan verifikasi di pengadilan ya. Kesaksian satu orang, kalau ada kemungkinan untuk saksi yang lainnya, tentu lebih patut diragukan daripada kesaksian 3-4 orang. Ya. Nah, jadi dalam soal seperti ini, saya misalnya mengatakan, oh kemarin Yesus berkunjung ke kamar saya, klaim seperti itu ada yang bisa verifikasi, tidak bisa. Itu kita tidak langsung menuduh, ah, kamu berhalusinasi, ngayal, enggak. Tapi supaya saya bisa yakin apa jejak-jejak otentiknya. Misalnya, andai kata pada waktu itu ketika buka pintu, tiba-tiba orang tuanya mengatakan, wih betul, ada orang yang saya lihat tadi. Nah itu mungkin kredibilitasnya, probabilitasnya naik sedikit gitu. Jadi kalau kita bicara historisitas ini bukan cuma soal klaim-klaim. Klaim itu boleh, tapi apa? Kalau tidak ada bukti keras, sekurang-kurangnya ada kesaksian dari 2 atau 3 orang. Ya, seperti itu ya. Kalau tidak ya, itu hanya klaim saja. Ya, orang mau klaim dia sudah pernah kemana-kemana bertemu dengan Tuhan dalam mimpi, apalagi dalam mimpi. Siapa yang bisa periksa mimpi itu? Itu masuk dalam wilayah-wilayah yang tidak bisa diverifikasi. Ya, itu tanggapan saya secara singkat ya mengenai pertanyaan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini ada dua, satunya di kolom chat Zoom dan satunya ya Ko Winahu yang ada resen. Ya, saya baca dulu yang lewat chat Zoom. Ini mau Ya, ditampung dulu ya, Pak ya. ya, Dulu. Ya, di kolom chat Zoom ini dari Kak Yosua, ya bertanya lagi, apakah ada bukti bahasa roh yang biasa diucapkan orang-orang zaman sekarang? Sama seperti bahasa roh yang ada di Alkitab. Nah, itu pertanyaan pertama. Ya, silakan Kowin untuk memberikan pertanyaan. Baik, selamat malam Pak Anwar. Terima kasih Pak Adrian atas kesempatannya. Pak, saya tertarik dengan pembahasannya tadi ya. Jadi kan kalau saya pahami ini pembahasannya tadi itu lebih banyak mengambil kutipan-kutipan kesaksian-kesaksian sama seperti yang Pak Anwar tadi bilang bahwa seperti konsepnya di pengadilan ketika ada kesaksian dari lebih
dari satu orang, maka itu bisa dianggap probability kejadian tersebut terjadi itu besar gitu ya Pak. Nah mungkin yang saya tertarik ada nggak sih Pak kesaksian atau catatan gitu ya dari pihak yang berseberangan gitu. Kalau saya tadi baca, kalau saya pahami betul ya Pak, yang dibaca, ditampilkan itu kebanyakan berasal dari dalam tanda kutip pihak yang sama dengan kita, misalnya Bapak Gereja atau pengikut Kristus generasi kedua, generasi ketiga. Jadi kan itu kan di pihak yang sama dengan kita. Nah, tapi mungkin adakah dari pihak yang berseberangan dan itu membuat catatan yang sama. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, selain fakta, maaf, selain bukti-bukti tertulis, adakah bukti lainnya, Pak? Misalnya uh, benda peninggalan atau kubur kosongnya Yesus. Itu ada kelengkapannya yang tertinggal atau apa gitu, Pak. Yang itu diyakini oleh sejarawan bahwa oh, ini memang betul dan keabsahannya betul-betul uh, teruji. Begitu Pak Anwar. Terima kasih Pak Anwar, Pak Gian. Ya, makasih Kak Win. Ya, silakan. Ya, Pak. terima kasih. Andai kata itu buktinya sejelas itu, ya boleh jadi orang merasa bahwa kebangkitan itu jauh lebih mudah dimasukkan ke ranah sejarah. Kan itu. Untuk penyalipan sangat tegas, ada bukti-bukti yang cukup kuat dari dunia kuno ya, bahwa memang betul ada yang namanya Yesus jadi hukum mati itu disalibkan. Tapi untuk kebangkitan itu tidak mempunyai bukti langsung ya dari penulis kuno. Kenapa? Karena itu memang melibatkan iman juga. Kalau mereka bukan orang-orang di lingkaran Yesus atau katakanlah lingkaran yang dekat dengan murid-murid Yesus, ya bagaimana mereka bisa meyakini satu fenomenon yang memang luar biasa langkanya ini? Kan gitu. Manusia mati semua tahu dan tidak perlu pembuktian. Tapi bahwa manusia yang mati itu bangkit lagi, nah ini jadi wajar juga bahwa sumber-sumber yang bisa kita andalkan itu datang dari lingkaran orang-orang yang memang punya keterbukaan iman pada dia yang sudah mati itu. Ya, kemudian apakah kita punya kesaksian-kesaksian lain, bukti sejarah gitu. Nah, persoalan ini tentu apalagi zaman sekarang ini sangat membuat kita sadar ya, jurang yang mau kita seberangi itu jauh sekali. Andai kata saya mau cari makam Yesus di Yerusalem sekali ada dua kandidat. Yang satu dekat makam yang disebut dengan gereja makam Yesus, yang satu di luar Yerusalem, yang konon lebih mencerminkan ya makam di zaman Yesus. Jadi bukti-bukti seperti itu kan bukti-bukti yang tidak langsung. Dan sejarah sangat banyak tergantung pada bukti yang tidak langsung gitu. Jadi ya di luar itu kita nggak punya catatan lain gitu. Ya, andai kata ada musuh yang tetap mau mengakui Yesus pernah bangkit, dia tentu nggak mengatakan Yesus telah bangkit, tapi dia katakan murid-muridnya percaya bahwa dia bangkit. Atau bahkan lebih negatif, murid-muridnya percaya kepada tahyul. Nah, seperti itu ya. Oh dia bangkit. Jadi laporan seperti itulah yang sifatnya tidak langsung yang membuat keyakinan pada kebangkitan ini punya dasar yang cukup kredibel. Pak, itu aja tanggapan saya, Pak, terkait itu ya. Memang kita kepingin punya bukti yang lebih lengkap. Tapi kita bicara tentang sesuatu yang langka sekali di dunia kuno, dan itu terjadi 2000 tahun yang silam. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Anwar. Ya, untuk mungkin yang pertanyaan yang tentang bahasa roh, Pak, yang di chat Zoom, Ya, itu agak ada sedikit. jauh ya dari topik kita, tapi saya jawab singkat saja ya. Ya, ya. Memang tidak ada bukti langsung. Orang kuno ketika berbahasa roh, ya bahasa roh persis sama seperti yang ada sekarang ini. Tidak ada bukti langsung. Ya, saya kira itu yang bisa saya tegaskan ya. Jadi kalau ada klaim bahwa wah ini yang kami ucapkan ini adalah bahasa roh atau dalam bahasa yang lebih harfiah, itu menurut Alkitab terjemahan baru edisi kedua, bahasa lidah. Apalagi ini kan itu. Ya,
Iya, memang begitulah. Kita tidak bisa berharap ada bukti yang cukup otentik dan kuat yang mempertemukannya fenomena glosa dalam bahasa Yunani ini dari satu zaman ke zaman yang lain. Ya, demikian secara singkat. Ya, terima kasih. Ya, apakah masih ada pertanyaan atau hal yang perlu dibahas bagi Bapak Ibu yang mau untuk memberikan pertanyaan? Bisa dipersilakan. Ya, silakan Ya, Ko Paul. Pak mau nanya lagi Pak Anwar. Ya, Kalau apa? Tadi kan kita bicara mengenai hal-hal yang mendukung eh, ini apa iman kita bahwa Yesus bangkit. Nah, kalau yang setahu Bapak keberatan-keberatan dari mereka yang menolak kebangkitan Yesus itu adalah satu peristiwa yang historis, biasanya argumennya apa ya Pak? Dan apakah ada yang memang, maksud saya gini, supaya satu saat ketika kita ketemu mereka yang memang, oh ini loh, argumennya begini, Yesus itu tidak benar-benar bangkit. Mungkin kita udah tahu duluan sekarang gitu. Jadi nggak bingung. Itu Pak. Terima kasih. ya tentu saja ya. Terima kasih Pak. Kalau kita bicara berbagai-bagai argumen yang anti kebangkitan, bisa aja. Misalnya ada yang mengatakan, ya ini murid-murid lagi bohong ini. Karena mana mungkin ada manusia sudah 3 hari, ya badannya sudah katakanlah mulai membusuk, kan gitu ya. Seperti Yesus mengatakan, Lazarus itu sudah mati ya, sudah membusuk badannya, kan seperti itu. Ya, jadi ya kita memang ya bicara soal ya gejala seperti itu. Saya kira cukup sulit ini yang Bapak maksudkan ini tentunya ya. Ya, jadi ya itu yang bisa saya tanggapi ya. Jadi kalau terkait tentang ya masalah soal kebangkitan itu ya itu salah satu yang kita apa ya dapat konfirmasi atau tidak bisa konfirmasi. Ya itu Pak, saya kira ya. Ya, makasih Ya. Pak. Ya, baik, terima kasih. Oh ya, satu lagi Ya, ada apa? juga yang menganggap bahwa ini halusinasi gitu. Mm, Ya, sebenarnya nggak pernah terjadi, tapi murid-murid ini mungkin karena kecewa, merasa guru yang mereka anggap begitu sakti ternyata bisa mati gitu. Lalu mereka berhalusinasi bahwa dia bangkit. Tapi persoalan tentang teori seperti ini adalah mirip yang dusta tadi ya. Murid bisa berbohong betul, tapi kalau mereka mau mati demi dusta ya tentu luar biasa ya. Konyolnya gitu, luar biasa konyolnya. Lalu tentang halusinasi bagaimana? Ya, ini juga cukup sulit karena tidak ada bukti halusinasi bisa terjadi pada ratusan orang sekaligus. Jadi tuduhan-tuduhan itu kelihatan seperti benar, tapi ketika diteliti ternyata banyak cracks istilahnya di potnya itu ya banyak lubang-lubang yang tidak bisa diandalkan. Ya, saya rasa mirip-mirip seperti itu ya tuduhan-tuduhan orang tentang kebangkitan ini. Tentu ada lagi yang versi lain ini lebih ilmiah. Mana mungkin orang udah mati, mana mungkin hidup lagi. Begitu ya. Kalau di barat ini kuat sekali nih. Di dunia yang katanya berjalan dengan nalar, wah ini sangat diragukan. Tapi ini menurut saya di Indonesia tidak sekeras itu. Ya, penolakan terhadap kemungkinan hidupnya lagi orang yang sudah mati. Ya, orang Indonesia kayaknya lebih mudah menerima kenyataan seperti itu. Ya, walaupun untuk mengatakan bahwa seseorang yang sudah mati bangkit seterusnya, nah ini lain lagi ceritanya. Ya, demikian Pak. ya, terima kasih. Nah, ini ada satu pertanyaan titipan. Ya,
Ini saya bacakan. Tuhan Yesus pada masa itu bangkit dan menampakkan diri kepada para murid. Nah, di kehidupan sekarang juga pernah terjadi peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri dan terlihat wajah Yesus di tembok misalnya dan lain-lain. Yang kemudian orang terkadang mengaitkan bahwa akan terjadi suatu peristiwa di tempat itu atau di daerah itu. Nah, apakah penampakan itu memang sesuatu yang real, bahwa Yesus dapat menampakkan diri pada kita melalui tanda-tanda seperti itu? Ya, itu pertanyaannya. Saya pikir ini tentu mengacu kepada peristiwa yang pernah terjadi barangkali ya. Ya, maaf aja jika saya mengatakan kebanyakan peristiwa itu yang saya terima ya, itu terbukti hoax belakangan. Kan itu repotnya. Tapi itu bukan berarti menuduh bahwa semua klaim-klaim seperti itu langsung dusta. Jadi kita juga nggak cepat menghakimi gitu. Cuma kalau kita mau bicara tentang pembuktian faktual, ya perlu ada proses, ada verifikasi gitu. Ya, nah ini yang sering tidak bisa dihadirkan oleh orang-orang yang mengaku misalnya wah ada wajah muncul di sana di sini dan sebagainya. Makanya tadi saya ulangi lagi apa yang saya katakan tadi, orang Kristen ya orang Indonesia termasuk orang Kristennya itu agak mudah percaya yang begitu-begitu. Kita itu nggak usah pembuktian, tanpa bukti pun kita percaya. Ini repotnya di situ. Kebalikan dari masalah rasionalisme di Barat. Jadi dua-duanya ekstrim ini. Ya, saya harap ini sudah menjawab ya, minimal sebagian dari pertanyaan yang diajukan tadi. Ya, mungkin saya juga ada satu pertanyaan. Mungkin ini akan melihat beberapa uh, pertanyaan yang dimana ketika kita melihat uh, misalnya tentang sejarah kebangkitan Yesus, kalau misalnya kita baca di Alkitab itu sudah menjadi sebuah fakta, namun kalau misalnya kita lihat sumber-sumber lain itu memang harus diverifikasi dulu. Nah, dan yang menjadi pertanyaan saya itu, apa yang menjadi pegangan kita supaya kita dapat menjelaskan tentang kebangkitan Yesus itu fakta adanya? Apakah dengan Alkitab cukup? Ataukah perlu sumber-sumber lain, perlu kita pelajari lagi? Ya, tentu kalau kita bicara bukti-bukti yang langsung, ya kita sudah tahu tadi ya, apa yang sudah dikumpulkan oleh ya misalnya orang seperti Michael Licona mau menunjukkan pada kita ya bahwa kesaksian-kesaksian itu dari sumber yang berbeda itu kredibel. Jadi kita punya bukti dari Alkitab ya. Jadi kalau itu diragukan ya ditambah lagi dengan kesaksian-kesaksian dari generasi berikutnya ya. Tentang kebangkitan memang tentu ini lebih minim dibandingkan daripada penyalipan kan gitu. Jadi kita jangan sampai terjebak seakan-akan kita bisa menemukan semua bukti-bukti itu yang tak terbantahkan ya dari luar Alkitab misalnya. Jadi ya kita memberi kesaksian dan kesaksian itu yang kita pegang karena dalam urusan rekonstruksi sejarah kesaksian termasuk sangat penting ya. Jadi jangan pikir ada langsung bukti kerasnya gitu. Ya, kalau kita mau sebut sebagai bukti keras walaupun itu sifatnya negatif, ya itu makam kosong. Ya, jadi bukti tidak langsung itu yang paling sering dijadikan dasar untuk yakin. Misalnya orang yang paling tidak masuk akal bisa percaya sama Kristus, loh, ketika dijumpa dengan Kristus yang bangkit, ternyata bisa berubah gitu. Ya, walaupun ini kelihatannya masih kesaksian dari dalam kekristenan, tapi ini kesaksian yang membuat kita sadar ya otentisitasnya tinggi gitu. Seperti dari Rasul Paulus misalnya. Ya, itu yang bisa saya katakan ya. Ya, jadi kalau mau mengumpulkan yang sifatnya, wah ini buktinya makamnya ini semua ada di sini. Kita bicara tentang sejarah 2000 tahun silam. Ya, ini bukan 20 tahun yang silam, 20 tahun silam aja bukan main sulitnya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang tak terbantah. Apalagi
2000 tahun yang silam. Iya, ini juga ada lanjutan pertanyaan mungkin dari ini Oswin ya. Jadi apa boleh disimpulkan bahwa dasar atau bukti kebangkitan Tuhan Yesus itu hanya berasal dari Alkitab? Ataukah ada dari sumber selain Alkitab, baik itu kesaksian orang atau bentuk lain? Ini mau dibahas tentang kebangkitannya saja. Ya, tadi ini sudah terjawab ya. Sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab tadi. Ya, Ya. tapi saya tidak mau gunakan kata hanya. Karena di luar Alkitab masih ada kesaksian-kesaksian lain. Kan gitu. Kecuali kita bilang hanya Alkitab, ini kan ternyata mata rantai kesaksian itu nggak terputus. Dan semua mengukuhkan bahwa ya murid-murid itu percaya pada kebangkitannya, dia sungguh bangkit. Nah, oleh karena itulah mereka berani mengorbankan bahkan hidupnya demi dia yang bangkit itu. Lagi-lagi sifatnya seperti itu. Ya, dan kita jangan kecewa karena ya dalam berbagai situasi yang menuntut kesaksian-kesaksian sebagai bukti-bukti yang turut mendukungnya, sebuah kesimpulannya, ternyata itu biasa saja ya. Hal-hal seperti ini dikumpulkan. Ya, itu dia tanggapan saya tentang pertanyaan tadi. Ya, ya, kalau Paul silakan. Nanya lagi Pak Anwar. Pak, apakah pada zaman Tuhan Yesus itu memang ada satu filsafat atau pemikiran populer bahwa seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan misalnya itu bangkit gitu Pak. Maksud saya kalau memang ada latar belakang entah cerita hikayat atau apapun seperti itu jadi lebih masuk akal bahwa itu dikarang gitu Pak. Atau itu memang sama sekali nggak ada sehingga malah menunjukkan itu lebih mungkin otentik cerita, bukan cerita ya, maksudnya apa yang menjadi kesaksian mereka. Demikian Pak, mungkin Iya, terima kasih. ya. Kalau bicara soal keyakinan akan kebangkitan, bahkan hidup kembali ya, dari kematian, tentu ada mitos-mitos yang beredar. Gitu. Misalnya mitos tentang Nero. Nanti dia sudah mati, dia datang lagi, kan seperti itu ya. Nah, tapi kita nggak punya yang setara dengan apa yang kita temukan dalam perjanjian baru. Itu seperti rumor-rumor saja. Gitu, ya. Jadi, yang dalam perjanjian baru, saksiannya begitu konsisten gitu. Walaupun ada variasi-variasi, tapi semuanya konsisten mengatakan dia disalibkan dan dia juga bangkit secara ragawi. Jadi bukan hanya fenomen roh spiritual gitu, ya. Bahwa orang bisa bangkit secara spiritual rasanya hampir universal itu keyakinan seperti ini. Tapi ini kebangkitan ragawi ya. Tubuhnya nggak persis sama seperti yang lalu, bisa tembus ruang dan waktu, tapi tetap dia punya tubuh ragawi. Nah, di situ kesaksian-kesaksian yang bisa kita simak mengukuhkan probabilitasnya. Oh, Demikian. jadi pada saat itu sebetulnya orang rata-rata bahkan orang Yahudi sendiri tidak percaya kebangkitan ragawi gitu ya Pak. Ya, tapi nanti kalau orang bicara kebangkitan ragawi itu bukan pada waktu dia baru mati gitu. Hmm. Saya gunakan sengaja kata mati ya, bukan meninggal dunia. Ya, bahwa nanti ya orang-orang yang mati itu akan bangkit kembali ya itu. Jadi semacam pengharapan tentang dunia yang akan datang. Tapi bahwa ini barusan mati akan bangkit loh. Ini kan kontraintuitif ini. Dalam hal ini nggak ada bedanya orang Yahudi dengan kita gitu. Ya, dengan banyak bangsa di dunia ini. Ya itu Pak, saya kira istilah Inggrisnya itu cukup obvious ya, apa yang mau kita simpulkan ini. Ya, ya. Makasih Pak Anwar. Ya Pak.
Ini ada satu pertanyaan lagi di chat Zoom. Ya, ini bahas mengenai kebangkitan Yesus fakta atau rekayasa ini sangat-sangat ini ya, banyak pertanyaan yang bermunculan. Nah, ini titipan pertanyaan. Jika peristiwa kebangkitan melibatkan iman dibandingkan peristiwa penyaliban yang didukung fakta historis yang disebutkan Pak Anwar, apakah artinya klaim kebangkitan ini secara historis sama dimensinya dengan klaim teman-teman Muslim yang mengimani bahwa Yesus atau Isa diserupakan dan digantikan perannya untuk disalib? Ya, boleh saja kita bisa ukur. Tentu, mari buktikan apakah memang klaim itu punya dukungan dari kesaksian-kesaksian nyata. Jadi urusan Yesus disalib, kemudian dibangkitkan, kalau kita temukan kesaksian dari berbagai-bagai mata rantai itu konsisten. Tidak ada yang menyangkal itu. Gitu. Tapi bahwa Yesus disamarkan, disalib, dan sebagainya, ya, kita tidak punya kesaksian lain. Sumbernya tunggal. Jadi salah satu ciri yang membuat suatu kesaksian itu kokoh adalah dia dari sumber-sumber yang berbeda-beda ini ternyata mengatakan hal yang intinya sama. Itu langsung kita bisa bedakan ya kalau dari segi ya. Oke, ya ini apakah terjawab, Kak Yusuf? Ya, oke. Apakah ada pertanyaan lagi atau sanggahan lain lagi? Iya, jika tidak ada, oke, terjawab ya. Oke, iya, jika tidak ada, mungkin dari Pak Anwar mungkin mau memberikan statement penutup untuk materi atau pembahasan kita tentang kebangkitan Yesus, fakta atau rekayasa. Ya, jadi kalau kita bicara soal kebangkitan dari semua kesaksian yang kita peroleh sumber-sumber sejarah ya dan kita mengartikan sejarah dalam arti yang cukup luas ya bahwa itu mencakup juga kesaksian-kesaksian ya dari berbagai sumber, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meletakkannya sebagai fiksi. Kan begitu. Bahwa dia berada di antara sejarah dan melampaui sejarah, kita bisa paham. Nah, kita sebenarnya mempertahankan semacam garis yang di tengah-tengah itu. Ya, dia tidak mengatakan itu hanya semacam kebangkitan spiritual, sesuatu yang terjadi yang bisa mengisi relung-relung imajinasi para murid. Kenapa? Karena dia tunjukkan ada saksi-saksi yang pada mereka Yesus menampakkan diri. Dan itu mengubah hidup mereka. Jadi ya, kalau saya melihat apalagi dalam tokoh sekuat Paulus ya, kita harus menegaskan kalau memang Kristus tidak bangkit, sia-sia semua yang kita imani. Ya, dan itu kita perlu pahami dengan sangat serius. Bukan hanya kebangkitan secara spiritual. Ya, demikian yang bisa saya katakan sebagai semacam closing statement, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar. Ya, kita bisa berikan tepuk tangan atau juga memberikan emoticon yang bisa menggambarkan suasana hati kita pada saat ini ya. Saya rasa dengan materi yang diberikan oleh Pak Anwar sendiri ini membekali kita atau memperkaya wawasan kita tentang kebangkitan Kristus, fakta atau rekayasa. Ya, ya. Jadi menutup, uh, sebelum kita menutup di dalam doa, mungkin Yosua kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang masih berada di Zoom, bisa open cam, kita bisa ambil dokumentasinya dulu. Silakan Kak Yosua. Siap. Sebentar.
Bentar, bentar. Oke. Hmm, 1, 2, 3. Saya lagi. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih Terima Ibu Bapak kasih. sekalian. Ya, terima kasih Kak Yosua. Ya, sebelum Ya, kita tutup dalam doa, ya, dari Co-Power selaku bagian dari panitia Pasca dan juga Komisi Bina Iman bisa Ya, memberikan statement terakhir untuk terima webinar kita kasih. pada hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Anwar untuk kesediaan Bapak menjadi narasumber pada kesempatan webinar kali ini. Terima kasih untuk wawasan pengetahuan yang sudah dibagikan, Pak. Ya ini bagian dari acara Paskah yang barusan kita peringati. Eh, kita percaya bahwa semua yang sudah kita dengar malam ini juga nanti akan ada di YouTube GKI Manyar, Pak Anwar. Jadi akan menjadi Oh iya. digital library di GKI Manyar. Kapanpun nanti orang mengunjungi YouTube-nya, channel YouTube-nya GKI Manyar akan bisa mengakses webinar pada malam hari ini. Mungkin satu saat ada yang ragu atau perlu dikuatkan imannya, maka bisa mendengar kembali pemaparan malam ini dan dikuatkan. Saya pikir tentu pembahasan ini akan banyak menolong eh, banyak orang untuk terus mengimani bahwa kebangkitan Kristus memang benar terjadi dan itu menjadi satu fondasi iman kita gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Anwar. Semoga tidak dalam waktu lama nanti kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan gitu. Baik, kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan. Kami boleh eh, belajar, kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan kembali iman kami kepada Kristus, terutama mengenai kebangkitan. Kami percaya bahwa kebangkitan Kristus yang menjadi fondasi iman kami memang terjadi, memang pada satu titik dalam sejarah memang pernah eh, terjadi dan itu menjadi karyamu yang terbesar di dalam sejarah kehidupan dunia atau umat manusia dan terus akan menjadi inspirasi, menjadi pegangan, menjadi iman bagi banyak orang hingga akhir zaman nanti. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami juga berdoa khususnya untuk Pak Pendeta Anwarcen dalam pelayanan beliau. Kiranya Tuhan memimpin, memperlengkapi, dan menyertai selalu agar Pak Anwarcen dapat menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Terima terima kasih. kasih. terima kasih Pak Paul, terima kasih Pak Anwar, terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya dalam webinar kita pada hari ini. Sampai berjumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Selamat malam memberkati. buat kita semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat malam. Terima kasih. Ini Terima kasih Pak Anwar. Ya, sama-sama.